Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa afdhalul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwan akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita untuk menghadirkan diri di dalam majlis yang insyaallah majlis yang mubarakah, majlis yang penuh dengan keberkahan, majlis yang dalamnya dihujani rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah orang-orang yang berada di majlis ilmu, ketika beliau masih berada di majlis ilmu, Allah curahkan rahmat baginya, Allah curahkan sakinah baginya, dan ketika dia keluar dari majlis ilmu, Allah berikan ampunan untuk para penuntut ilmu yang bubar dari majlis ilmu. Tentunya ini kenikmatan besar bagi kita karena duduknya kita di sini berbuah ampunan, yang mana ini adalah kenikmatan terbesar bagi seorang hamba, yakni mendapatkan ampunan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada qudwatun hasanah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengizinkan kekasihnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencurahkan syafaatnya untuk kita semua. Karena tidak ada syafaat di sisi Allah melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian mengizinkan Rasulullah SAW memberikan syafaat untuk kita semua. Karena tidak ada manusia paling sibuk kelak di padang mahsyar selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bolak-balik bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kepada Rasulullah untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengizinkan beliau mengabulkan permintaan beliau untuk mengeluarkan umatnya, yakni kita semua, dari azab neraka, walaupun hanya sebesar biji zarah keimanan yang dimiliki oleh seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa Rasulullah bolak-balik bersujud? Karena tadi kita meminta syafaat itu kepada Allah, bukan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, berikanlah syafaatmu kepada kami. Tidak, tapi kita meminta kepada Allah. Kenapa? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Malaikat kelak juga akan memberikan syafaat untuk kita atas izin Allah. Teman-teman kita ini akan memberikan syafaat kepada kita atas izin Allah. Al-Qur'an, pahala Al-Qur'an atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita dekati adalah Allahnya, bukan meminta kepada malaikat, bukan meminta kepada Rasulullah, bukan meminta kepada Al-Qur'an, tapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena la haula wala quwwata illa billah. Karena tidak ada daya dan upaya serta kekuatan melainkan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati, ini juga menyangkut akidah kita, agar tidaklah kita meminta
kecuali meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta kita meminta perkara dunia juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi antum yang punya anak, ketika anak meminta sesuatu, sampaikan kepada anak, minta dulu ke Allah, baru sampaikan ke abi. Antum yang masih posisi sebagai anak-anak gitu juga, minta dulu kepada Allah, baru sampaikan kepada orang tua kita. Ya. Jadi apa, akhirnya anak kita terbiasa mintanya itu kepada Allah. Nah, ketika barangnya itu ada, maka sampaikan kepada anak kita, nah inilah karena kita memintanya kepada Allah. Karena apapun yang abi dapatkan hari ini itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada daya dan upaya serta kekuatan, melainkan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya jangan lupa kita terus berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat adalah juga bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu panjang-panjang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu salawat Ibrahimi ya. Salawat yang pendek itu tadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik ikhwani fillah, azanallahu wa iyyakum. Masyaallah, alhamdulillah kita di penghujung pembahasan kitab kita Khulasatu Ta'zimil Ilmi, yakni sebuah kitab yang berisi 20 simpul, 20 prinsip ya, 20 tanda, 20 poin bentuk pengagungan ilmu ya bagi seorang hamba ya. Artinya kita udah di ujung. Insyaallah kita habiskan hari ini poin ke-19 ya, makkit ke-19 dan makkit ke-20. Insyaallah kita pikirkan lagi apa kitab selanjutnya untuk menemani kajian kitab Minhajul Muslim. Adapun kitab Minhajul Muslim itu kalau bisa jangan terputus kita mengkajinya. Karena kitab itu minhaj, metode beragama bagi seorang muslim. Manhaj ya. Itu adalah di kitab Minhajul Muslim itu tadi. Kita udah masuk bab adab, nanti kita masuk bab akhlak. Adab dan akhlak dua hal yang berbeda. Baru nanti kita masuk ke bab ibadah ya. Terus penting itu semua ya. Jangan sampai kemudian kita terputus daripada kajian ini. Dan kebenaran tidak dilihat dari banyaknya ya, tapi kualitasnya ya. Kalau antum mau tahu, di Jepang itu satu kelas 2 guru 10 murid ya, 2 guru 10 murid. Makanya awal-awal Jepang itu kena bom atom oleh Amerika di Hiroshima dan Nagasaki, yang ditanya bukan bangunan ya, bangunan apa yang tersisa, bukan. Ada berapa guru yang tersisa ya, ada berapa guru yang tersisa. Maka sebaik-baik pembangunan adalah pembangunan sumber daya manusia itu ya. Masjid mewah-mewah tapi imamnya belang-belang tong bacaannya, termehek-mehek ya. Maka bangunan sebuah masjid dikatakan bagus adalah yang dibangun manusianya ya. Uang berjuta-juta itu bisa digunakan untuk apa? Kalau antum nanti mungkin di daerahnya di mana menjadi pengurus masjid, maka sampaikan ide bahwa uang ini uang umat ya. Regenerasi di masjid ini adalah sesuatu yang mutlak harus dilakukan. Bagaimana setiap masjid memiliki 3 alim kalau perlu ya, 3 alim, jangan 2, 3. Bayangin ada berapa ulama, ada berapa masjid di Indonesia, dan masing-masing masjid memiliki 3 alim, 3 ulama, 3 ustadz, yang tentunya ustadz-ustadz yang objektif ya, ustadz-ustadz yang tidak fanatik buta terhadap satu pendapat ya. Silakan dia mengikuti pendapat tersebut, silakanlah fanatik, tapi tetap menghargai pendapat yang lain. Ini bentuk kejujuran yang akan kita bahas juga ya.
Berapa menyekolahkan ya anak muda di situ. Pondok tahfiz agak 4 sampai 5 tahun. Masya Allah. Pulang-pulang minimal kalau dia tidak mengajarkan agama, dia jadi guru ngaji, jadi imam dengan bacaan dan hafalan yang insya Allah lebih baik daripada imam yang ada saat ini. Imam-imam yang ada saat ini ya, yang dengan pedenya maju ke depan tidak bisa membedakan mana shin mana sad, ya, mana hamzah mana ain, mana mim yang harus didengungkan, mana yang tidak, kapan nun berdengung, kapan tidak, semuanya sama saja, ngejar enaknya saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Nah, itu contoh tuh. Enak, tetapi salah. Dan hati-hati ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ana lupa nama syekhnya. Sampai beliau itu menuliskan ya, menjelaskan tentang sesuatu ya, bacaan Al-Fatihah yang dapat membatalkan salat seseorang. Ya, yang dapat membatalkan seseorang, salat seseorang. Ya. Syekh Dr. Sa'ad Al-Khaslan, ya. Hafizahullah. Ya, beliau sangat mewanti-wanti. Nah, seandainya masjid-masjid memiliki kesadaran itu, ya, maka lihat, kan dalam mazhab Syafi'i sendiri, jangankan salat jahar, kita salat ketika kita salat sir di belakang imam yang memang kita tahu Al-Fatihahnya rusak, enggak sah salat kita di belakang yang bersangkutan. Kalau memang bacaan kita lebih baik dari dia. Tapi kalau bacaan kita 11-12 ya sah, ya. Kalau bacaan kita 11-12 ya sah. Baik. Kita masuk ke poin 19. Siapa yang ngasih judul nih? Mencintai ilmu sepenuh hati. Lihat di mana? Iya. Pendek kali, judulnya panjang. Tapi tidak apa-apa. Substansinya sama kok. Baik. Nah, kaget aja tiba-tiba udah jadi aja flyernya. Ya, flyer udah jadi saja. Enggak apa-apa. Baik, kita ke maqid yang ke-19. Al-maqidut tasi' asyar. Asyaghaful qalbi bil ilmi wa ghalabatuhu alaih. Syaghaful qalbi, kecintaan yang sangat ya kepada ilmu. Ya, ini mencintai sepenuh hati lah, benar. Ya. Jadi syaghaf, apa itu syaghaf? Syaghaf itu syiddatul mahabbah. Ya. Kecintaan yang sangat cinta berat gitu nah. Ya sepenuh hati. Ya, sepenuh hati. Wa ghalabatuhu alaih. Nah, yang ketinggalan tuh di wa-nya ini, kan ada wa-nya ya, dan gitu ya. Dan wa ghalabatuhu alaih, dan ketergantungan kepada ilmu. Ya. Jadi maqid ke-19, ciri orang yang mengagungkan ilmu itu apa? Dia memiliki kecintaan yang luar biasa, syiddatul mahabbah ya kepada ilmu. Ilmu di sini tentunya ulumuddin, ilmu agama. Wa ghalabatuhu alaih, dan kita memiliki ketergantungan yang sangat amat kepada ilmu tersebut. Dan kita tidak mau melakukan sesuatu kecuali ada ilmunya. Ya. Kecuali ada ilmunya. Kita butuh dengan ilmu. Kita ngerasa kurang dengan ilmu. Ya. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, pas masuk pembahasan inilah kemudian tiba-tiba muncul saat itu di hati ana menyesal menikah cepat dulu ketika sampai pembahasan ke poin 19 ini. Ya. Menyesal ana menikah cepat saat itu. Akhirnya sampaikan kepada guru ana saat itu tentang apa yang ana rasakan ini, benar atau tidak.
Ternyata beliau katakan tidak benar. Itu adalah talbis iblis. Kenapa? Ya. Karena antum mengingkari takdir. Antum menikah saat ini adalah tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak lepas dari siapa? Dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kemudian antum belum menikah muncul rasa ini, ya. Muncul rasa ini, kemudian antum mengatakan tidak perlu menikah, antum ingkarus sunnah. Ya. Adapun kalau rasa antum ingin menikah, punya rasa ingin menikah, tapi terus sembari menunggu jodoh itu antum sibukkan dengan ilmu, kemudian antum meninggal dunia dengannya, maka ini tidak masuk kategori berdosa. Ya. Kenapa? Karena para ulama, ya, banyak yang meninggal dunia dalam keadaan sendiri, dalam keadaan menjomblo bahasa kita sekarang, ya. Yang paling fenomena adalah Imam An-Nawawi rahimahullah, penulis kitab apa? Arba'in. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah Al-Harani Ad-Dimashqi, ya. Kemudian Imam Az-Zarkashi, ya. Kemudian Imam Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, tahu, penulis kitab Tafsir At-Tabari, ya. Mereka semua meninggal dunia belum memiliki istri, belum menikah. Kenapa? Karena mereka merasakan syaghaf tadi. Bukan berarti mereka tidak mau menikah. Atau 3 poin tadi. Ya. Mereka sibukkan. Ya mungkin bisa jadi di antara momen itu mereka sedang berproses tapi tiba-tiba stuck, putus di tengah jalan. Dan mereka tidak kemudian menjadi lalai, tidak menjadi kemudian sibuk, ya. Sibuk apa? Sibuk banyak gaya untuk menarik lawan jenis, ya. Apalagi para muslimah, lebih-lebih harus, ya, di momen-momen menunggu, ya, tumbuhkan kecintaan kepada ilmu. Luangkan waktu untuk ilmu. Tidak bisa kita menunggu waktu luang untuk ilmu, tidak bisa. Kita yang harus meluangkan waktu. Kalau kita menunggu waktu luang, wallahi siapapun termasuk anak pun saat ini pasti ada kesibukan di rumah saat ini. Ya, entah dibikin nanti cabut rumput, ya, ada saja. Tapi kalau kita sudah berazam bahwa hari ini, jam ini untuk ilmu, maka insya Allah, sebagaimana kita dulu yang zaman jahil, ya, bagaimana malam hari Sabtu malam Ahad itu, ya, duit ada, bensin penuh, ada waktu untuk jemput BDT, ya, jalan-jalan. Tuh BDT, budak tuh. Ya. Nah, dengan ilmu kita harus seperti ini juga. Harus lebih. Ya. Karena apa? Kita harus tahu keutamaan bermajelis ilmu apa? Ketika di dalamnya Allah curahkan rahmat. Ketika kita bubar dari majelis ilmu, Allah berikan ampunan. Ya, jadi sebesar itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk ilmu. Ini baru sebenarnya lezat ini bagi orang-orang yang paham, ya, bagi orang-orang yang paham. Maka itulah karena syaghafnya mereka, karena ghalabatsnya mereka para ulama terdahulu, ya, ulama-ulama besar, Imam At-Tabari, Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Taimiyah rahimahumullahu taala, sehingga tidak sempat menikah, ya. Imam Ahmad bin Hanbal sendiri, ya, yang namanya dinisbatkan sebagai
mazhab Hambali itu baru menikah di usia 40 tahun. Karena apa? Mereka sibuk mengembara, menuntut ilmu. Mengembara bukan mencari ukhti-ukhti, bukan. Tapi ilmu. Ya, ilmu. Maka ketika sudah menikah, Imam Ahmad bin Hanbal ini menjadi suami yang subhanallah ya. Begitu dimuliakan istrinya. Jangankan diajak selfie istrinya. Ketika di rumahnya ada tamu laki-laki, terdengar langkah istrinya dengan sendalnya itu, ya. Rumah ulama itu tidak seperti rumah kita ya, marmer. Rumah mereka ya seperti rumah orang-orang tua kita zaman dulu, lantainya tanah. Ya. Jadi terdengar langkah kaki istrinya itu. Imam Ahmad langsung ke belakang suruh istrinya diam. Ya, kalau laki-laki zaman sekarang kan tidak. Diposting-posting istrinya, bahkan dia yang merekam istrinya melenggak-lenggo. Ya. Allah musta'an. Ya. Banyak seperti itu. Dan tidak mencium bau surga laki-laki dayyuth, ya. Tidak mencium bau surga. Karena apa? Tidak punya rasa cemburu, ya. Istrinya dijadikan apa? Bahan cuci mata para ajnabiyun. Lelaki-lelaki asing, ya. Salasatun qad harramallahu alaihimul jannah mudminul khamri wal aqu wad dayyuth alladhi yuqirru fi ahlihil khubtha. Ada 3 orang yang Allah haramkan masuk surga, yaitu ya mudminul khamr, pecandu khamr, ya, wal aqu, ya, orang yang durhaka pada orang tua, uququl walidain, ya, wad dayyuth alladhi yuqirru fi ahlihil khubtha, dan seorang laki-laki yang tidak memiliki sifat cemburu, yang dia diam dengan perkara-perkara haram yang dilakukan oleh keluarganya, khususnya ya kaum wanita dalam keluarganya, ya. Khususnya bagi seorang suami adalah istrinya, bagi seorang abang adalah adik perempuannya atau saudara perempuannya, bahkan juga ibunya. Dia diam, enggak negur. Lain kalau kita sudah menegur, maka sudah lepas tanggung jawab kita. Ya. Yang paling penting itu ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum, kita itu menegur selesai. Menegur pun dengan baik. Ya. Tidak menjustifikasi. Nah, seperti itu Imam Ahmad bin Hanbal. Karena apa? Karena ilmu dia yang sudah tinggi, usia 40 tahun. Ya, usia 40 tahun. Beliau baru menikah, ya. Masa mudanya beliau isi dengan ilmu agama. Nah, kemudian kita lanjut masuk ke dalam paragrafnya. Jadi ya syaghaf, ya. Siddatul mahabbah, kecintaan yang amat sangat besar, ya. Kecintaan yang amat sangat besar kepada ilmu dan memiliki ketergantungan yang luar biasa kepada ilmu. Ada yang pernah pakai ada di sini? Gak usah disebut kalau pernah. Iseng aja nah. Ya. Lihat tuh orang-orang yang ketergantungan narkoba, zat adiktif kan? Ya, nggak bisa jauh. Bismillah. Dari narkoba, ya, nggak bisa jauh. Ya, habis barang dikebut sini, diambil darahnya itu yang disedot, disep lagi, dinikmatinya lagi. Pernah nengok beana ya, bukan? Karena nengok bukan pelaku. Ya. Perlu kita untuk menambah wawasan itu perlu. Ya, taib.
Baik, apa dikatakan oleh Syekh dalam kitab ini? Fasid 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 apa? Allahumma shalli ala fasidqut tulab ya, fasidqut talabi lahu yujibu mahabbatuh ya, mahabbatah. Fasidqut talabi lahu yujibu mahabbah. Maka orang-orang yang benar, sidiq atau jujur ya, di dalam menuntut ilmu ya, yujibu mahabbah, itu akan menumbuhkan kecintaan ya, mutlak akan tumbuh kecintaannya kepada ilmu apabila orang ini apa? Fasidiq, jujur, wa ta'alluqa al-qalbi bihi, dan kemudian hatinya itu ta'alluq terikat ya, hatinya itu dengan ilmu ya. Dia benar-benar sudah memetakan waktunya. Di mana majelis ilmu ada, dia benar-benar petakan waktunya ya. Pada hari itu jam segini itu untuk menuntut ilmu ya. Dengan ustadz ini hari ini kajian fikih, dia sudah tetapkan waktunya, dia akan datang di kajian fikih ya. Untuk kajian fikih kita usahakan belajar satu dulu, paham ya Pak? Belajar satu dulu. Ini Syafi'i ya, Syafi'i ya, Syafi'i. Kalau anak sudah Syafi'i sudah saat di seberang, kemudian Hambali, dan akhirnya anak putuskan anak dalam hal fikih mengikut Imam Ahmad bin Hambal ya. Tapi bukan berarti mazhab Imam Syafi'i tidak sempurna, tidak, beda ya. Mazhab itu beda dengan ajaran Rasulullah memang penyempurna ajaran para nabi. Kalau mazhab tidak, mazhab itu madzhaba ilaih, kemana kita merujuk tentang suatu amaliyah. Yang penting muktamad tidak, maksudnya itu disepakati atau tidak di dalam mazhab tersebut ya. Jadi jangan sampai kita kemudian sini Syafi'i, sini Hambali, situ Hanafi, tidak. Kalau Indonesia ini paling tinggi, paling banyak itu mazhabnya Syafi'i, nomor 2 Hambali, Hanafi, Maliki hampir tidak ketemu. Tapi sebagian Hanafi dipakai, sebagian Maliki dipakai, ada khususnya zakat fitrah tuh pakai uang. Itu berarti pakai pendapatnya mazhab Imam Abu Hanifah ya. La ba'sa bih. Itu ijtihadnya. Anak pribadi ya pakai beras. Ya, beli beras sudah ya. Bayar zakat. Ada yang mau pakai uangnya, sudah, tidak usah kita sibuk berdebat masalah fikih, ijtihad ulama. Percayalah, 3 hari 3 malam, bahkan 3 kali puasa, 3 kali lebaran, gak selesai ya. Itu saja yang diributkan ya. Kalau antum perhatikan ikhwah, keributan umat Islam ini, internal umat Islam, awal Ramadan, kemudian jumlah taraweh ya, mesti itu. Nanti witirnya berkunut atau tidak, mesti itu ya. Pas sudah di momen-momen zakat fitrah, bersibuk juga, pakai duit lebih memudahkan, pakai beras lebih afdol gitu. Udah, Anda pakai beras selesai. Antum mau pakai duit silakan, antum ngambil ijtihad itu silakan ya. Tapi tetap Anda sarankan beras. Kalau Anda pakai uang Ustaz, ya sudah, pakailah uang. Tidak ketemu ya, nanti tidak selesai. Nah, maka dengan menuntut ilmu itu ikhwah kemudian akan memunculkan kebijaksanaan dalam diri kita ya. Ternyata sama baik ya. Wala yanalul abdu darajatal ilmi hatta takuna ladzatuhul kubra fih. Dan tidaklah seseorang hamba sampai kepada derajat ilmu yang tinggi hatta takunu ladzatuhul kubra fih,
sampai ia merasakan kenikmatan terbesarnya adalah saat mempelajari ilmu. Ya, ini lezat yang luar biasa ini, kelezatan yang luar biasa. Apalagi kalau antum benar-benar ikut ya program takhusus, ya memang benar-benar belajar kitab itu dari muqaddimah sampai khotimah itu setiap hari. Kalau kita kan seminggu sekali, akhirnya terkontaminasi banyak. Pas besok hari Senin kita terkontaminasi dengan kesibukan yang lain. Tapi benar-benar duduk depan masyayikh, depan para asatis, kita benar-benar merasakan ilmu itu benar-benar lezat. Itu sampai yang katakan sampai menyesal menikah cepat, tapi itu talbis iblisnya, nggak boleh. Ya, harus anak syukuri anak sudah menikah selesai. Ya, cuman bedanya kemudian setelah menikah dan punya anak, kakinya menjadi pendek. Ketika anak mau sambung lagi, ya program ke sana udah. Karena online kan, online baliklah ke Jambi. Sekarang masih jalan online, tapi ada yang offline. Istri sudah tidak siap lagi ditinggalkan. Istri anak ternyata. Ya qadarullah masyafa'al. Karena dulu anak berangkat saja itu lobbynya itu luar biasa. Mihabi pergi ya. Insya Allah ada jalan. Sempat mau pindah ke sana. Ya. Sampaikan kepada istri. Dan sampai di sana tuh luar biasa. Memang banyak di WA itu dicagilin. Wih, sanggup nih Ustaz Malik tinggal jauh dari istri. Apa kuat begini. Pokoknya yang arah bicaranya tuh selalu ke perkara kasur. Tapi antum tidak akan sibuk ke sana. Ketika antum benar-benar merasakan lezatnya ilmu yang luar biasa, bagaimana antum menghafal matan-matan kitab, bagaimana antum menghafal syarah-syarah para ulama, ya, bagaimana ada tanggung jawab menghatamkan sahih mukhtasar sahih Bukhari, ya, belum lagi hafalan Qur'annya. Ya memang benar-benar Allah jaga kitanya gitu. Itu yang dialami oleh Imam Nawawi, Imam At-Tabari, dan Imam Ahmad bin Hanbal menjelang usia 40 tahun. Ya, karena benar-benar ladzatuhul kubra fihi, kenikmatan terbesarnya adalah saat dia mempelajari ilmu. Ya, saat dia mempelajari ilmu. Maka antum semua ikhwani fillah, azanallahu wa iyyakum wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakunna, sembari menanti itu sibukkan diri kita di majelis ilmu, menuntut ilmu, sehingga ketika kita benar-benar dapat ya pasangan yang jelas juga berilmu, memiliki ilmu, sekufu, ya, sekufu. Wa innama tunalu ladzatul ilmi bi thalathati umurin, dan untuk sampai kepada lezatnya ilmu, ya, terdiri atas 3 perkara. Zakaraha Abu Abdullah Ibn Al-Qayyim, sebagaimana disebutkan ya oleh Abu Abdullah Ibn Al-Qayyim. Jadi Imam Ibn Al-Qayyim ini nama kunyahnya Abu Abdullah. Ahaduha, yang pertama, badlul wus'i wal jahdi, mengumpulkan tekad dan usaha yang kuat, mujahadah, ya, usaha dan tenaga, ya, seperti menyiapkan harta, menyiapkan bekal, menyiapkan waktu. Itu adalah salah satu potensi yang harus kita miliki ketika kita menuntut ilmu. Apa? Potensi waktu, potensi harta, dan potensi dukungan. Kalau ketiga potensi ini kita miliki, apa tadi? Waktu, harta, dan dukungan, maka laju ke. Pergi kita menuntut ilmu. Ya, pergi kita menuntut ilmu.
Sekarang antum hari Ahad ini, ya, waktu ada, sudah tertera, ya, syiarnya sudah beberapa hari, ya, Hamin 3, mungkin Hamin 4, ya. Kemudian apalagi harta, kendaraan ado, ya, minyaknya ado. Kemudian dukungan ini ya dari orang sekitar, orang tua kah kalau yang masih tinggal sama orang tua, dan pasangan, ya, sama-sama pergi menuntut ilmu, ya. Nah, ini harus kita kerahkan semuanya, harus kita kerahkan. Kemudian yang kedua, agar tumbuh rasa lezat di dalam menuntut ilmu adalah sidqut talabi, jujur di dalam menuntut ilmu, atau benar di dalam menuntut ilmu, bukan karena faktor X. Ya, menghadiri majelis ilmu karena di sana bisa jualan, jangan. Utamakan lo menuntut ilmunya, jualan itu hanya yang mengikuti. Ya, sidqut talab, jujur kita. Untuk apa kita menuntut ilmu, ya. Kemudian wasalisuha, dan yang ketiga, sihatun niyyah wal ikhlas, niat yang lurus dan ikhlas. Apa tujuan kita menuntut ilmu? Yang pertama, ya, raf'ul jahli an nafsi. Tujuan pertama kita menuntut ilmu, niat kita, ya, dalam menuntut ilmu itu adalah raf'ul jahli an nafsi, mengangkat kebodohan dari kita sendiri, mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Satu niat ini saja sudah cukup, ya. Satu niat ini saja sudah cukup. Dan yang kedua, raf'ul jahli anil khalqi, mengangkat kebodohan dari makhluk, dari orang lain, ya. Minimal untuk anak dan istri atau adik-adik kita atau saudara kita atau keluarga kita, makhluk yang menjadi objek dakwah kita, mengangkat kebodohan dari makhluk ini. Maksudnya apa? Yang menjadi dai, ya. Kalau niat kita menuntut ilmu ingin menjadi dai, benar tidak? Benar, agar bisa mengangkat kebodohan dari orang lain. Tapi kalau kita menuntut ilmu agar kita dianggap ustadz di masyarakat, nah ini niat yang salah. Karena penghuni neraka itu, bahan bakar penghuni neraka yang pertama itu adalah orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik, tapi orang yang tidak sehat hatinya, tidak sehat niatnya, ya. Seorang penuntut ilmu, dia menuntut ilmu terselip niat di dalam hatinya agar dia dipandang sebagai orang yang alim, ya. Seorang penghafal Quran, seorang pembaca Quran, agar bisa dianggap sebagai seorang qari, ya. Seorang pemuda yang tenang, kuat, ya, berangkat ke medan jihad, tapi niatnya apa? Agar dianggap gagah berani dan dianggap mujahid, ya. Dan berikutnya ada orang yang kaya, dia banyak memberikan hartanya untuk agama Allah, ya, tapi kemudian di hatinya ada rasa apa? Ingin dianggap sebagai orang yang dermawan, ya. Maka kemudian apa kata Allah? Kadzabta, kalian telah berdusta, engkau telah berdusta, maka pergilah kalian ke neraka, karena apa yang kalian niatkan sudah kalian dapatkan di dunia. Kau menuntut ilmu agar dianggap alim, maka engkau sudah dikenal di dunia sebagai orang yang alim.
Kau belajar Al-Quran, membaca Al-Quran agar engkau dipandang manusia sebagai qari, maka itu sudah engkau dapatkan di dunia. Engkau berangkat jihad agar engkau dianggap gagah berani dan seorang mujahid, itu sudah engkau dapatkan di dunia. Dan kemudian engkau berinfak, bersedekah agar dianggap sebagai orang dermawan, itu sudah engkau dapatkan di dunia. Ya. Maka kalau bersedekah kemudian orientasinya jangan dunia. Bersedekah melahirkan 10 kebaikan. Ya, berpuluh-puluh. Ya. Sampai 700 kali lipat orientasi kita, balasannya bukan perkara dunia. Ya. Infak HP dapat motor, infak motor dapat mobil. Tidak begitu konsepnya. Karena kita sehat, itu juga bagian dari balasan Allah atas sedekah yang kita berikan. Perkara kemudian memang datangnya motor, ya enggak masalah. Itu lain cerita. Karena apa? Karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Ya. Sekarang Anda mau tanya, lebih pilih mana? Punya uang 2 miliar, ya, kehilangan 1 mata. Dapur lasat 1 mata be. Memang otak duitnya. Ya. Punya duit 2 miliar, ginjal hilang siko. Pilih mana? Ya kan ada memang ya, jual ginjal demi beli iPhone yang pertama kali ada pula. Rupanya sekarang udah iPhone 13. 1 aja belum punya, 13 sudah keluar. Ya. Jadi nikmat dari Allah, balasan atas sedekah yang kita berikan tidak selalu berbentuk materi. Kesehatan kita, meningkatnya keimanan kita, meningkatnya ketakwaan kita, meningkatnya semangat kita dalam menuntut ilmu, itu nikmat dari Allah. Paham? Itu nikmat dari Allah. Jadi balasan Allah itu atas sedekah kita tidak selalu berbentuk apa? Materi. Ya. Ibarat kata kalau mau iPhone 13 maka infakkan ini Oppo A5s. Ya, hasilnya Oppo A95. Ya. Tidak begitu konsepnya, ya. Taib. Kemudian yang ketiga, apa tujuan kita menuntut ilmu? Ya, masih poin ketiga dari 3 tadi, ya, tentang sihatun niyah wal ikhlas, adalah untuk ihya'ul ilmi, untuk menghidupkan ilmu, menjaga ilmu itu tetap eksis, ya. Dan ilmu itu akan Allah berikan, Allah karuniakan kepada setiap hambanya, ya, setiap hambanya. Contoh, ilmu matematika itu sampai sekarang tidak akan hidup kalau tidak ada yang Allah gerakkan untuk fokus di jurusan matematika, ya. Siapa yang menggerakkan? Allah, ya. Sinus kosinus tangen yang paling menjengkelkan itu sampai sekarang masih eksis. Karena apa? Allah telah mengkaruniakan kepada orang lain untuk memfokuskan dirinya pada ilmu tersebut. Akhirnya hidup ilmu itu, ya. Jadi kita tidak bisa matematika, tidak dosa, tapi jangan pula kita rendahkan matematika. Untuk apa belajar matematika? Tidak berguna sinus kosinus tangen. Yo, kita tidak berguna bagi orang pasar, tidak berguna kita nih. Tapi itu memang ilmu khusus. Anda nggak tahu sinus kosinus tangen itu perginya kemana gitu kan? Linearnya kemana gitu kan? Nggak tahu Anda. Pokoknya gitulah. Ya, intinya kita harus tetap menghargai. Ya. Nah, ilmu tersebut tetap hidup karena ada yang mempelajari. Nah, ilmu agama gitu juga. Kalau semua umat Islam berhenti belajar agama, ya, maka kemudian yang terjadi apa? Kebodohan di mana? Lihatlah itu. Ya. Di TikTok itu
live dukun itu yang nonton bukan main loh. Bisa ribuan. Allah musta'an. Anak tonton itu. Anak tonton. Ya, yang komen mintanya itu ya bagaimana hubungan ya Pian dan siapa istri? Siska ya. Siska. Kelanjutan hubungan. Anda baca tuh komentar-komentar. Astagfirullah. Ya. Pas anak komen di situ tahun 2002 masih percaya ginian, terbuli. Pasti kadrun. Ya. Ya itu. Gara-gara apa? Gara-gara tidak belajar. Ya. Tolong tengok ya khodamku. Ya. Khodamu adalah seekor macan putih, kakinya 3. Khodamannya apa sih? Ya. Oh kayak gini dukunnya. Bisa gitu. Oh, Benny ini ada masalah. Ya. Masalah di bagian mata pencaharian. Ya. Banyak ya. Gara-gara apa? Gara-gara tidak belajar. Jadi minimal kita belajar apa? Ihya apa nih? Raf'ul jahli an nafsi, mengangkat kebodohan dari diri kita. Ya. Supaya hidup ihya al-ilm. Supaya hidup ilmu di dalam diri kita sehingga kita punya furqan, ini salah gitu. Ya. Ngapain antum cari siapa pendamping? Kita ini sudah punya qarin kata Rasulullah. Sudah. Ya. Bagaimana kita berdoa kepada Allah agar qarin ini tidak menjerumuskan kita dalam perkara yang diharamkan. Dalam satu literatur anak membaca bahwa satu anak manusia lahir maka 10 anak jin lahir. Yang 10 inilah menjadi qarin buat kita. Mengelilingi kita 10 jin ini. Ya. Ditanya oleh Aisyah, apakah engkau memiliki qarin ya Rasulullah? Iya, aku memiliki qarin. Tapi qarinku semuanya sudah Islam. Ya, antum buka surah Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ayat berapa? Ayat pertama. Ya, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Jin itu ya, dia mendengarkan bacaan Qur'annya yang dibacakan Nabi Muhammad SAW, Qur'anan ajaba, bacaan yang ajib, bacaan yang luar biasa. Kemudian apa? Yahdi ilar rusydi fa'aman nabi walan nusyrika bi rabbina ahada. Kemudian jin-jin ini kemudian menyeru kepada kaumnya, ya, yahdi ila rusdi fa'aman nabi, untuk beriman kepada Al-Qur'an. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Coba benar enggak bacaannya? Hah? Buka surah Al-Jin juz 29. Ya. Kemudian mereka menyeru kepada kaumnya untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa anna minal muslimun wa minal qasitun. Ya, wa anna minal muslimun wa minal qasitun. Itu kalau dibuka Al-Qur'an halaman sebelahnya. Ya. Paling atas. Di antara mereka itu, di antara kami itu ada yang muslim dan ada yang durhaka. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, qarin kita ini kira-kira yang muslim atau yang qasid? Kita enggak tahu. Kita enggak tahu. Tujuan kita apa? Cuma berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Udah, itu kita berdoa tiap pagi dan sore supaya qarin kita ini enggak menjerumuskan kita ke dalam perkara-perkara yang diharamkan. Ya. Maka pentingnya kemudian kita itu menuntut ilmu tadi. Selain mengangkat kebodohan dari diri kita sendiri, kita ingin menghidupkan ilmu dalam diri kita.
Sehingga di dalam diri kita itu adalah Al-Furqan. Ya. Al-Furqan itu apa? Ya. Yafruqu bainal haq wal batil. Pemisah antara hak dan batil. Jadi kita udah bisa, wah ini hak, ini batil. Ya, wah ini meragukan, maka dia tinggalkan yang meragukan. Ya. Dan ini semua bisa terjadi, bisa berjalan perkara demikian karena apa? Karena ilmu yang ihya di dalam diri kita. Ilmu yang hidup di dalam diri kita. Ya. Kemudian al-amalu bihi. Kita mengamalkan ilmu, amal dengan ilmu, beramal dengan ilmu. Nah, yang ketiga itu wasalitsu wasihatun niyah wal ikhlas. Itu contoh niat yang lurus dan ikhlas. Ya. Menuntut ilmu untuk mengangkat kebodohan dari diri sendiri, menuntut ilmu agar bisa mendakwahkannya kembali, menuntut ilmu agar ilmu itu tetap hidup, minimal hidup dalam diri kita. Kemudian al-amalu bil ilmi, dan kemudian kita bisa beramal dengan ilmu. Wala tutimmu hadhihi al-umur ats-tsalatsatu illa ma'a daf'i kulli ma yushghilu 'anil qalbi. Masyaallah tabarakallah. Ya. Ya, perkara tiga hal di atas tadi tidak akan sempurna, ya. Tidak akan sempurna kecuali ya bila dia ya daf'i kulli ma yushghilu 'anil qalbi, menahan setiap sesuatu, ya, menolak setiap sesuatu yang dapat menyibukkan hati. Ya, sibuk nak main, sibuknya nak senang-senang baik, ya, maka kelezatan ilmu akan berkurang, bahkan peluang menuntut ilmu akan berkurang. Salah satunya apa? Ini menikah. Ya, kalau menikah kita makin jauh dari majelis ilmu, artinya apa? Hati kita sudah disibukkan dengan perkara yang melalaikan kita dari ilmu. Paham? Menikah menyebabkan kita ya hilang dari majelis ilmu. Berapa sudah alumni KPN yang menikah kelas pranikah itu? Ya. 12 pasang. Satu pun gak ada lagi yang hadir di majelis ilmu. Satu pun. Masya Allah. Jadi lengket ke sini agar bisa dicariin sama ustaz. Ya. Seorang guru itu akan mencarikan, itu sudah pasti. Akan menanyakan perkembangan kita. Ya. Bagaimana perkembangan kita? Ingin melihat, pasti mencari. Diamnya guru kita itu bukan berarti gak mencari, tapi sebuah pengkhianatan bagi kita ketika guru sudah mencarikan kita, memberikan yang terbaik untuk kita hilang. Karena apa? Kita tidak mampu daf'i kulli ma yushghilu 'anil qalbi. Ya. Menahan ya segala sesuatu yang dapat menyibukkan hati kita. Ternyata ada ilmu yang kurang. Apa? Manajemen waktu. Berkeluarga itu sibuk, ikhwah. Sibuk. Ya. Ada 13 tahun. Bangun tidur, istri anak ngurusin pakaian. Anak mesti ngurusin dapur. Ya. Masak. Mesti. Sudah nyuci, mesti jemur. Udah jemur, beresin ini, beresin itu. Kalau kita nggak punya ilmu bagaimana memanage itu semua, manajemen waktu, percayalah, yang masa bujang, masa gadisnya aktif bermajelis ilmu, ketika berkeluarga tidak nampak lagi. Ya.
bentuk guru tidak ridho kah? Wallahu a'lam, ana tidak mau sejahat itu. Ya. 12 pasang udah nggak nampak lagi gitu. Kemana? Ditanya, sibuk semua. Guru lo nanya, ya, ini Ustadz, begini Ustadz, begini, begitu. Oh ya sudah, ya sudah. Nggak bisa dipaksa. La ikraha fiddin. Lagi-lagi guru hanya bisa berdoa. Ya, mungkin gurunya pengangguran. Ya, mungkin gurunya penganggur. Ya, Masya Allah. Jadi kalau berkeluarga itu pasti sibuk. Ada saja, apalagi seorang istri. Dapat pula ke suami yang tidak paham. Ya, suaminya bangun, pokoknya istrinya sudah selesai nyuci, selesai bikin air, selesai masak. Ya, nggak mau bantu. Ada yang seperti itu? Ada. Dek, kopi dek. Ini mana sarapannya? Padahal apa salahnya ngaduk teh dewe, ngaduk kopi dewe. Kalau kita dengan istri kita lagi sibuk dengan yang lain. Ya. Paham ya? Jadi kalau sudah nikah itu, jangan antum bayangin apa yang ada di drama-drama itu. Ya. Di drama-drama itu jangan dibayangin. Ya, tidak seindah drama Korea, tidak seindah film India. Ya. Tidak seindah drama Korea dan tidak seindah film India. Ya. Akhirnya stres, ternyata suami aku tidak seperti ini gitu ya. Romantismenya enggak kayak yang di film. Yang di film itu kan kenapa istrinya pada sabar? Karena dibayar. Ya kan? Karena dibayar, sabarlah mereka. Mau nangis, suaminya mukul kayak di film tuh kan? Ya mereka dibayar. Ya, besar lagi bayarannya. Nah ini ikhwah. Jadi akan luntur kecintaan kita pada ilmu dan akan semakin kita jauh dari ilmu ketika kita tidak punya manajemen waktu, sehingga hati kita sempit saja, sibuk saja. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Akan kayak sempit, kayak enggak ada waktu gitu loh. Itu dibuat nanti. Karena apa? Ya Allah itu tahu kita itu sengaja berpaling, itu Allah tahu loh. Kita mungkin bisa membangun narasi, membangun diksi, alasan ini, alasan itu kepada teman kita, hatta kepada guru kita. Tapi kan Allah tahu bahwa hati kita itu sedang berpaling. Ingat loh, innallah yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya hati itu melihat kepada Allah, itu melihat kepada hati kita. Maka akhirnya kita sibuk, ya, sempit saja, dan akhirnya apa? Kita semakin jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzatal ilma fawqa ladzati sultan wal hukmi allati tatallu'a ilaiha nufusun katsirah wa tubdhalu li ajliha amwalun wafirun wa tusfaku dima'un wa ghaziratun. Sesungguhnya kelezatan ilmu itu fawqa ladzati sultan wal hukam. Ya, lezatnya ilmu itu, ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum, melebihi lezatnya ya sultan, jabatan, ya wal hukam, ya pemerintahan, ya, yang mana ini banyak dikejar oleh orang-orang, ya. Masya Allah, ya, banyak. Allati tatalla'u ilaiha nufusun katsira, sehingga banyak orang-orang berebutan itu untuk sampai pada derajat sultan. Sultannya apa? Ibaratnya presiden kah, gubernur kah, bupati kah, ya,
berebutan semua wali kota, banyak manusia. Padahal yang paling lezat apa? Ilmu tadi. Ya. Wa tubdalu li ajliha amwalun wafirun wa tusfaku dima'un ghaziratun. Ya. Wa tubdalu. Ya. Sehingga banyak orang-orang kemudian dengannya menghamburkan banyak uang, ya. Menghamburkan banyak uang bahkan sampai Allahumma shalli ala Muhammad. Wa tufsaku dima'un ghaziratun, sampai menumpahkan darah manusia. Benar tidak yang dikatakan ini? Sampai tertumpah darah. Benar tidak? Kita dulu pemilu 2019 berapa yang meninggal dunia? Demoin KPU. Banyak meninggalkan dunia kan? Ya. Salah satunya saudara ana sekarang. Korban. Ya. Dia dimobilisasi untuk ikut demonstrasi dan beliau kena gas air mata dan beliau sekarang posisinya apa? Linglung, pikun, usianya masih 30-an, di bawah anak 32, 33, pikun dia, sedih anak, ya, menjadi korban karena apa? Perebutan kekuasaan ini, ya, masya Allah. Karena ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum dikatakan di sini walihada kanatil muluku tatuqa ila ladzatil ilm wa tuhissu faqadaha wa tatlubu tahsiliha. Karena sesungguhnya ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum al-muluk, ya, para raja pun juga sebenarnya memiliki kekosongan, ya, kegersangan, ya, kebutuhan, ya. Mereka apa? Merindukan akan kenikmatan ilmu. Dan bagaimana kemudian mereka berupaya untuk meraihnya. Ya, dimasukkan di sini sirah, yakni Abu Ja'far Al-Mansur, seorang khalifah Daulah Abbasiyah. Jadi Daulah Abbasiyah ini ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, daulah yang lebih baik dari daulah Utsmaniyah, daulah Umayyah. Ya. Afwan, ana salah ngomong Utsmaniyah pula. Umayyah. Ya. Umayyah atau Umayyah sama. Ya. Ini kalau ana cerita tentang sejarah berdirinya mazhab ini bermula dari dinasti Umayyah. Ya. Karena apa? Karena saat itu benar-benar zalim khalifahnya, menjadikan Baitul Mal sebagai kekayaan pribadi. Jadi ibarat ketika turun ke tengah masyarakat, ya, sangkeknya itu dibikin dari pemerintah. Sangkeknya itu dibikin dari khalifah. Ya. Sangkeknya itu dicetak dulu ibaratnya itu. Ya, maka para ulama saat itu akhirnya lari dari umara. Karena mereka lari ke berbagai daerah, berbagai penjuru dan lain sebagainya, mereka akhirnya berijtihad masing-masing. Dan ijtihad mereka adalah untuk orang sebatas daerah itu. Ya, sebatas daerah di dalam kitab evolusi fikih. Ya. Panjang. Ya, dalam kitab evolusi fikih sampai tentang hilangnya mazhab Laisiyah, ya, hilangnya mazhab Tsauriyah, ya, dan lain sebagainya, ya. Jadi ketika runtuh daulah Umayyah ini, naiklah daulah Abbasiyah yang benar-benar ulama dikasih tempat, ya, ulama didengar, ya. Dan fungsi Baitul Mal dikembalikan kepada fungsi sebenarnya, ya, yakni bukan menjadi kekayaan keluarga. Abu Ja'far Al-Mansur di sini dikisahkan oleh Syekh, ya, penulis, qila li Abi Ja'far Al-Mansur al-Khalifah al-Abbasi al-mashhur alladhi kanat
mamalikuhu tamla'u syarqa wal gharba. Oh, Masya Allah. Ya, diceritakan tentang Abi Ja'far Al-Mansur, seorang khalifah dari Abbasiyah, yang mana namanya atau kerajaannya atau kekuasaan itu terbentang dari timur dan barat. Jadi memang kita tidak bisa menafikan periode dinasti Abbasiyah ini yang luar biasa besar, sepertiga dunia. Zaman anak kuliah itu ada satu nasyid yang luar biasa. Kalau anak dengar nasyid itu dulu, wah itu ghirah itu muncul. Adakah kau lupa atau apakah kau lupa kita pernah berkuasa memayungi 2/3 dunia. Maaf, bukan sepertiga, 2/3 dunia. Ya. Dan apa yang menyebabkan runtuh itu kemudian dinasti Abbasiyah ini? Pemudanya terpapar K-pop, ya, terpapar girl band, terpapar boy band. Gak percaya tuh? Itu jadi ini pengulangan ikhwah, ya ikhwati fillah. Yang laki-laki senang sama girl bandnya siapa? Ya, SNSD, Blackpink. Ya, yang perempuannya senang dengan BTS. BTS itu kan yang itu yang listrik itu kan, ya. BTS. Ada akhwat belakang yang masih jadi ARMY, diblokir. Dan itu yang terjadi pada saat itu. Dikirim, awalnya itu tersembunyi tempat-tempatnya itu. Para penari-penari dari Asia Timur seperti Cina, termasuk Korea, ras kuning itu, dikirim. Ya, bernyanyi-nyanyi, berjoget-joget. Yang disasar langsung Andalusia sana, Eropa. Agar kalau itu runtuh, maka makin mudah masuk. Itu pemuda di sana dulu diserang habis-habisan. Sampai akhirnya umat Islam ini lemah secara spiritual. Ya, secara spiritual. Lalai mereka. Allah Ustaz. Dan ini terulang. Ikhwah, yang terjadi saat ini adalah pengulangan sejarah, ya. Hanya beda pemerannya. Beda masanya, beda kondisinya. Tapi pada dasarnya sama. Perdebatan ulama yang saat ini terjadi pun juga udah pernah terjadi. Ya. Tapi kemudian itu sudahlah. Ya, sudah. Gak usah dipertajam lagi. Ya, karena pernah terjadi pembunuhan antara Athariyah dan Asy'ariyah. Terjadi saling membunuh antara Asy'ariyah dan Athariyah. Apakah antum mau mengulang yang kayak gini? Mau mengulang? Antum yang Asy'ariyah ingin membunuh yang Athariyah? Antum yang Athariyah ingin membunuh yang Asy'ariyah? Mau mengulang? Satu saat akan sampaikan sejarah ini. Ya. Kita jangan mengulang. Itu kita jadikan pelajaran untuk diambil hikmahnya, bukan untuk diulang. Dan banyak ustadz-ustadz yang berbuat curang di zaman ini. Ya. Contohnya tentang apa? Tentang bolehnya kita menghardik sesama muslim, memberi gelaran-gelaran buruk kepada sesama muslim. Ya. Dalil yang mereka pakai apa oleh kelompok ini? Imam Malik menyebut Imam itu Ishaq sebagai dajjal. Padahal ya, di dalam kitab-kitab sirah para ulama, peristiwa itu bukan masalah khilaf, tapi masalah pribadi. Tahu tuh? Masalah pribadi. Kok ulama begitu, Ustaz? Ulama itu manusia, ikhwah. Dia juga punya syahwat. Dia juga punya rasa sedih. Dia juga punya rasa
marah, dia juga punya rasa jengkel. Dan kita harus tahu, ya, ulama kita lagi jengkel, jangan kita ikuti kejengkelannya. Ya sudah, kita maklumi, oh Ustaz ini lagi marah nih. Nah, jangan diikuti marahnya. Ketika Ustaz kita marah dengan seseorang, kemudian kita ikut marah dengan orang tersebut, ikut kita mencela-cela, maka ini sebuah kesalahan besar. Karena apa? Apa yang terjadi pada Imam Malik dan Imam Muhammad ibnu Ishaq itu masalah pribadi, personal. Ketika Imam Malik menyelesaikan kitab Muwatta'nya, terdengar kepada telinganya Imam Muhammad Ishaq, mana sini Muwatta', biar aku bedah. Digituin. Nah, Imam Malik sebagai manusia ini ngerasa hadar rajul dajjal, orang ini dajjal, ya. Dajjal di situ maksudnya adalah pendusta, gitu ya, pendusta. Macam Ionian ibaratnya itu nak bedah gitu kan. Nah, setelah mendengar gelaran dajjal itu, Imam Muhammad ibnu Ishaq nih pergi ke Baghdad, Irak. Setelah itu Imam Malik sadar ucapannya ini salah. Disusullah Imam Muhammad Ishaq, kemudian meminta maaf, kemudian diberikan 50 dinar. Ini enggak pernah disampaikan oleh jamaah ahlu tahdzir itu. Imam Malik mengejar Imam Muhammad Ishaq, kemudian meminta maaf dan memberikan uang 50 dinar. Saking semangatnya mentahzir orang, mereka mendistorsi sejarah. Ini bentuk ketidakjujuran di dalam beragama. Ya. Demi apa? Demi menggolkan syahwat mereka untuk mentahzir. Memberi lakop buruk kepada sesama muslim. Ya, antum ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum. Kalau antum ngaji muncul hanya kebencian dan kebencian, ya, ini bukan ngaji namanya. Kita baca sirah secara utuh, ya. Ulama itu adalah manusia. Dia punya rasa senang, dia punya rasa sedih, dia punya rasa jengkel, dia punya rasa marah, ya. Dia juga diuji dengan sikap sentimental, ya, sensitif, biasa itu. Kita tolak yang bahasanya itu yang melesetnya itu, ya. Kita anggap itu sisi manusiawi guru kita, ya. Tidak kemudian sikapnya kita jadikan teladan sehingga kita juga bersikap yang sama kepada orang-orang. Karena apa? Saat itu muridnya Imam Malik, Imam Syafi'i nggak ikut berpendapat, nggak ikut menyerang Imam Muhammad ibnu Ishaq. Begitu juga muridnya Imam Muhammad ibnu Ishaq tidak menyerang Imam Malik. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, bila ingin belajar sejarah yang akurat, maka belajarlah dari Imam Muhammad ibnu Ishaq. Imam Muhammad ibnu Ishaq ini ahli hadis, juga ahli sejarah. Imam Malik ahli hadis, ahli fikih. Ya. Jadi kalau mau sejarah, apa kata Imam Syafi'i? Berguru kepada Imam Muhammad ibnu Ishaq. Padahal guru beliau sempat ada problem dengan siapa? Imam Muhammad ibnu Ishaq. Tapi Imam Syafi'i sikapnya benar. Nah, kita kayak gitu ikhwan. Misalnya antum saat ini fokus mendengar ustadz siapa? Ustadz A. Tapi antum lihat ustadz A ini kok nyerang ustadz kelompok ini, kelompok itu terus gitu. Ya. Penyerangannya itu kita ingkari. Tapi dia tidak perlu kita tinggalkan, biar bagaimana mereka punya ilmu. Ya. Begitu juga suka Ustadz B dan lain sebagainya. Memaklumi, ya, tempat kita mengambil ilmu itu sebagai manusia biasa, termasuk anak kalau sudah menyebut, sudah membahas masalah orang-orang yang bermudah-mudah dalam mentahzir, anak pasti keup. Kenapa keup? Karena anak melihat realita akhirnya umat ini saling menyerang satu sama lain.
Akhirnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kelak akan saling sandera di akhirat. Ya, akan saling apa? Sandera. Karena sama-sama saling merusak kehormatan. Ana merusak kehormatan antum, antum merusak kehormatan ana. Terus saling balas-balasan. Apa yang terjadi? Saling sandera. Sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat umat yang demikian. Ya. Kalau kita mau membantah penyimpangannya, semangatnya harus semangat ukhuwah. Semangat ilmiah, bukan semangat adawah. Apa itu semangat adawah? Semangat permusuhan. Maka inilah pentingnya kita benar-benar memiliki ketergantungan yang besar kepada ilmu tadi. Bahkan seorang raja pun sampai apa? Merindukan majelis ilmu. Ya, siapa tadi namanya? Abu Ja'far al-Mansur. Apa kata beliau? Ya, beliau saat itu ditanya oleh menteri-menterinya, hal baqiya min ladzatid dunya syai'un lam tanalhu. Apakah sesuatu yang lezat dari dunia ini yang belum ya engkau capai, engkau dapatkan? Faqala, kemudian ya Abu Ja'far al-Mansur, seorang presiden ya, seorang khalifah ya dari Bani Abbasiyah menjawab, mana tadi? Wa huwa mustawin ala kursiyihi wa sariri mulkihi. Baqiyat khatlatun an aq'uda ala mistabatin wa hawli ashabul hadith ayyu tallabul ilm fa yaqulu al-mustamli man dzakarta rahimakallah. Ya. Masya Allah. Apa dikatakan? Sambil duduk di atas singgasananya, ya, beliau ditanya, masih adakah kenikmatan dunia yang belum engkau raih? Sambil duduk beliau menjawab, tersisa satu keinginan, kata beliau. Satu keinginan, apa itu? Manakala aku duduk di atas kursiku ini dan di sekelilingku para penuntut ilmu, ya, lalu dikatakan kepadaku, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, ya, semoga Allah merahmatimu. Yani fayaqulu hadatsana fulan qala hadatsana fulan wa yasuqul ahadits al-musnaddah. Masya Allah. Kemudian para penuntut ilmu itu ya berkata, hadis apa lagi yang hendak engkau sampaikan? Ya. Jadi maksudnya ikhwah dari kisah ini bahwa ternyata keinginan seorang khalifah pun adalah ingin mengajar. Ingin apa? Mengajar. Mengajarkan hadis. Wa ma ta'amil qalbi bi ladatil ilmi saqatat ladatul adadati wa dalahatin nafsu anha bal yastahilul allamu ladzatan bihadhihi ladzah. Jadi benar-benar dia ingin mengajarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini para menteri itu majelis ilmu, bukan sidang kabinet, tapi majelis ilmu. Itu buat dia kenikmatan yang luar biasa, ya. Makanya ikhwan fillah azanallahu yakum, jadi manakala hati kita dipenuhi dengan kenikmatan ilmu, ya, ini fakta, akan lenyap ya kenikmatan urusan duniawi, pasti akan terlupakan, gak sempat lagi kepikiran, ya. Bahkan penderitaan pun tergantikan dengan kenikmatan. Makanya ikhwah, kalau antum lihat teman-teman kita yang kuliahnya di Mesir, di Madinah, Mekah, Madinah itu, ya, mereka nggak merasa terancam. Teman-teman kita yang di India, ya, kalau mereka lapar, mereka cukup ke perkampungan Nizamuddin India itu, ya, sebut dari Indonesia disambut gitu, sebut dari Indonesia disambut gitu. Dan di Nizamuddin itu makanannya bukan main, kari kambing itulah biasa, ya. Kita mau beli nasi basmati mahal bukan main, di sana free, ya, yang aduk pakai tangan, tidak ya, ya tidak, ya pakai sendok juga di sana, ya.
Kalau kita ke Nizamuddin India, nyaman kita, nyaman, nggak lapar. Ke Madinah, nggak, karena apa? Udah nanti ke jam ini mau ke Syekh ini, jam itu mau ke Syekh itu. Nggak usah jauh-jauh ke Jember. Pagi ustadz ini, siang ustadz itu, sore ustadz ini, malamnya nanti ustadz itu. Waduh, belajar manjang. Belum lagi nanti habis subuh jam 3, ya, belajar lagi, hafalan lagi dan lain sebagainya. Nah, yang ke-20, kita masuk yang ke-20. Ya, yang sudah ana singgung tadi, yang ke-20 ini, ya, hal yang Allahumma shalli ala Muhammad banyak dilalaikan. Itulah kenapa kemudian Syekh menggunakannya, meletakkannya di bagian akhir. Apa itu? Maqid yang ke-20, hifzul waqti fil ilmi, meluangkan waktu untuk ilmu. Jadi diluangkan waktu. Menunggu waktu luang tidak akan pernah bisa. Jadi ada 20 maqid, dari maqid pertama sampai maqid ke-20. Syekh taruh di situ yang terakhir. Hifzul waqti fil ilmi. Ya. Meluangkan waktu untuk ilmu. Ini ilmu ini memang perlu waktu luang, perlu meluangkan waktu. Kita nggak bisa nunggu waktu luang. Kesibukan itu selalu ada. Qala Ibnul Jauzi fi Saidil Khatir. Berkata Ibnul Jauzi pada Saidi Khatirih. Jadi Saidi Khatirih ini ikhwah, artinya itu lintasan pikiran. Lintasan pikiran. Jadi antum misal lagi sholat, lagi duha, antum tafakur sejenak, tiba-tiba seperti ada bisikan kata-kata yang bagus. Pernah nggak seperti itu? Itu namanya Saidi Khatirih. Dan kalau bisa itu langsung dicatat. Langsung apa? Dicatat. Syukur-syukur nanti ketemu oleh generasi selanjutnya 100 tahun lagi setelah kita. Oh ya kan, qala, ya, Dadang, ya, fi Saidi Khatirih, ya. Lebih baik lambat menikah daripada gagal dalam pernikahan. Itu contoh, ya, Saidi Khatirih, ya. Ya. Benar tak? Benar kan? Benar. Ya. Karena nikah itu bukan masalah cepat, tapi tepat. Ya. Yambaghi lil insan ay ya'rifa syarafa zamanih wa qadara waqtihi fala yudayyi'u minhu lahzatan fi ghairi qurbatin wa yuqaddima fihi al-afdal fal afdal minal qawli wal amal. Seorang insan harus mengetahui betapa mahal waktu dan alangkah berharga umur, sehingga ia tidak boleh menggunakannya selain untuk ketaatan, walaupun hanya sesaat, di mana ia berusaha menghasilkan ucapan dan amalan yang terbaik. Ketaatan, ucapan dan amalan terbaik ini akan hadir apabila kita berilmu. Tidaklah kita bisa berilmu kalau kita tidak menuntut ilmu. Kita tidak akan bisa menuntut ilmu kalau kita tidak mampu hifzul waqt, meluangkan waktu sampai kapan, ya. Makanya Imam Bukhari rahimahullahu taala berkata, al ilmu qabla al qawli wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Menuntut ilmu tidak ada kata selesai. Selagi mata masih bisa melihat, tangan masih bisa menulis, kaki masih bisa melangkah, intinya roh masih di dalam jasad kita, tidak ada kata lain. Kita masih dibebankan syariat untuk apa? Talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Syariat ini masih berlaku untuk kita.
Gak boleh sombong kita. Wah, ngerasa udah dikenal ustaz di kampungnya, ya, dikenal guru ngaji, ya, dikenal sebagai aktivis agama. Oh, ngerasa cukup aja, nggak benar-benar meluangkan waktu untuk mempelajari ilmu, belajar kitab dari muqaddimah hingga khotimah. Maka ini adalah qanaah yang salah. Nggak ada istilah qanaah untuk ilmu agama. Qanaah itu hanya untuk perkara-perkara dunia. Maka walaupun sesaat dikatakan oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, ya, mereka tidak akan menggunakan waktunya selain untuk ketaatan, ya, dan terus berusaha menghasilkan ucapan dan amalan yang baik, ya. Taib. Kemudian wa man huna azumat ri'ayatul ulama lil waqt hatta qala Muhammad ibnu Abdul Baqi al-Bazzaz ma dayya'atu sa'atan min umuri fi lahwin aw la'ibin. Masya Allah, ya. Berangkat dari perkara inilah kemudian para ulama itu sangat mengagungkan waktu mereka, ya, menghargai waktu mereka, ya. Di mana Muhammad bin Abdul Baqi al-Bazzaz berkata, ya, tidaklah aku menyia-nyiakan sesaat pun dari waktuku, dari umurku, ya, untuk perkara-perkara, ya, yang lahwin, tidak bermanfaat, atau la'ibin, untuk bermain-main, ya. Main-main di sini main-main yang melalaikan, ya, main futsal, renang, bola, panah, tenis meja, apalagi olahraga yang positif. Itu main-main yang lain, ya. Itu untuk riyadhah jasadiyah kita, ya. Nah, Imam Muhammad ibnu, ya, Abdul Baqi al-Bazzaz, ya, berkata seperti itu. Tidaklah dia menyanyiakan, ya, waktunya sesaat pun, sa'atan min umuri, dari usiaku, ya, untuk perkara-perkara yang melalaikan dan main-main, ya. Kemudian dikutip lagi ucapan ulama, wa qala Abul Wafa ibn Aqil alladhi sannafa kitabal fununi fi thamanimi'ati mujalladin, inni la yahillu li an udayyi'a sa'atan min umuri. Berkata Abul Wafa ibn Aqil, ya, seorang yang telah menulis, ya, kitab Al-Funun setebal 800 jilid, ya. Beliau berkata, la yahillu, ya, inni la yahillu, sesungguhnya aku tidak menghalalkan, ya, diriku, ya, menyia-nyiakan umurku walau sekejap, ya. Ya, bayangin saja, ikhwah, 800 jilid. Kalau beliau menyia-nyiakan umurnya, menyia-nyiakan waktunya, kira-kira nyampe enggak 800 jilid? Tidak. Ya, tidak. Ya. Wajar, makanya kemudian di sini pun akhirnya ditulis, ya, menulis funun setebal 800 jilid. Menunjukkan memang terbukti ucapannya, beliau tidak menghalalkan bagi dirinya, ya, menyia-nyiakan waktu dan umur walau sekejap, ya. Kita belajar cuma seminggu sekali, cuman, ya, sejam 2 jam kurang lebih, ya, dari 24 jam, bukan 24 jam, 24 kali 7 berapa? Ya, 24 kali 7 168, ya dah. Karena kan matematikanya lemah soalnya, ya. 168 jam
cuma minta 2 jam. Masa kita tidak bisa? 2 jam luangkan untuk waktu mengamalkan makkit yang ke-20 ini. Meluangkan waktu untuk ini. 2 jam berat. Tambah halakoh lah. Tambah lagi halakoh nanti. Sejam, ya. 2 jam. Ya. Nah, saking mereka menghargai waktu, ya, ikhwah, hingga saat makan pun mereka minta dibacakan kitab, ya, minta dibacakan kitab. Yang paling apalagi, ya, bal kana yaqra'u alaihim wa hum fi daril khala. Bahkan ketika, ya, dulu itu mereka pun sampai dibacain, ya, kitab ilmu sementara mereka di dalam toilet. Boleh enggak? Boleh, ikhwah. Antum lagi kebelet, lagi nyimak video kajian, videonya itu sekitar 2 jam. Ingat ya, kalau mau belajar online dari YouTube, cari yang videonya kajian berapa? 1 jam ke atas. Jangan yang 5 menit, jangan yang 2 menit, apalagi yang cuma 30 detik di TikTok. Di reel. Ya, ngegantung antum. Ya. Nah, antum kebelet nih. Ya, mau nongkrong sebentar. Ya, besarkan volumenya. Taruh di dekat, di luar toilet tadi. Ini seperti itu para ulama dulu. Balkana yaqra'u alaihim wa hum fi daril khala. Sampai-sampai ketika mereka di dalam, ya, kamar kecil itu, ya, mereka dibacakan kitab gitu. Kalau zaman kita masih mudah kan, pakai video, pakai HP, ya. Zaman dulu tahu antum, ana di WC, Benny ngebacain kitab depan pintu WC. Ya. Zaman dulu seperti itu. Ulama. Saking mereka tidak mau menyanyiakan waktunya lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya, muridnya nyampe. Ya. Itu perkara yang urgen, ya, bukan sengaja. Oh, dalam WC sengaja untuk majelis ilmu, tidak. Ya. Kalau dalam WC pun kita boleh berzikir. Yang tidak boleh dalam WC itu sengaja antum masuk WC bawa tasbih berzikir di WC. Tapi kalau antum terpleset, terbersin di kamar mandi, maka ucapkan alhamdulillah di kamar mandi itu. Paham? Ada orang yang bersin karena kamar mandi enggak baca alhamdulillah. Ya. Kenapa? Karena dalam WC. Tidak apa-apa. Tidak masalah. Yang tidak boleh itu antum sengaja masuk ke WC itu kemudian apa? Berzikir di situ. Ya. Berzikir sambil jongkok antum, oh karena masih pagi kan zikir pagi antum di situ. Ini enggak boleh. Paham ya? Jangan sampai setengah nih dengar infonya. Ya, Ustaz membolehkan zikir ketika bersin, ketika misalnya di kamar mandi terpleset kita nyebut asma Allah, itu tidak berdosa. Yang berdosa antum ke WC jongkok sambil megang buku zikir al-maksurat. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ahdika wa 'alaika mastata'tu. Ah, itu baru jahanam dulu. Itu baru berdosa, ya. Tapi kalau sekedar bersin, sekedar kepleset, refleks nyebut Allah, maka tidak berdosa, dibolehkan. Nah ini, ikhwan. Sampai seperti itu ulama. Dalam kamar mandi pun di luar disuruh orang membacakan kitabnya. Ya, saking mereka benar-benar menghargai waktu. Maka ini nasihat kepada kita, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Ya. Fahfaz ayyuhat talabu waqtak. Fahfaz ayyuha at-talibu waqtak. Maka jagalah waktu kalian, wahai para penuntut ilmu. Falaqad ablaghal wazirus salih ibn Hubairata fi nushika biqaulihi, ya. Kita simak, ya, nasihat dari Ibnu Hubairah.
yang sangat menyentuh, ya. Seorang ulama dan juga seorang yang wazir, menteri yang soleh, ulama dan menteri yang soleh. Apa nasihat beliau? Wal waktu anfasu ma ghunita bihifzih. Dan waktu adalah sesuatu yang paling berharga untuk dijaga, ya. Wa arahu ashala ma 'alaika yadhi', ya. Namun ternyata ia adalah sesuatu yang paling sering disia-siakan. Nah, ini ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, pembahasan kita sudah selesai, ya. Pengagungan terhadap ilmu, ya, ada 20, ya, makkid, ya, ada 20 bentuk pengagungan yang coba kita dimurojaah lagi agar semakin kuat pengagungan kita terhadap ilmu. Dari poin pertama, ya. Poin pertama apa? Membersihkan wadah ilmu. Poin kedua apa? Meluangkan waktu untuk ilmu. Jadi setelah hati kita bersih, maka dengan mudah insyaallah kita meluangkan waktu kita untuk ilmu. Dari waktu 1 minggu yang Allah sediakan, ya, 168 jam, maka 2 jam kita infakkan untuk menuntut ilmu agama sebagai bekal kita. Wallahu ta'ala bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita taufik untuk senantiasa istiqomah di atas jalan penuntut ilmu, dan Allah meridhai ilmu kita, dan Allah mengangkat derajat kita, dan kemudian kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jannahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.